Hai guys, ketemu lagi nih sama gue Faisal di Ozone Tech. Di meja gue sekarang ada smartphone baru dari Poco, Poco X7. Jadi ini adalah salah satu smartphone baru Poco yang bakalan launching di Indonesia. Kalau kalian baca Ozone, banyak tuh smartphone baru Poco yang bakalan rilis di Indonesia. Dari yang middle, ini nih X7, ada X7 Pro, bahkan sampai Poco S7 Ultra. Harusnya sih launchingnya barengan ya, cuman gue masih belum tahu nih kapan tanggal peluncurannya. Gue cuma dikirimin unitnya aja sama Poco Indonesia, nggak dikasih tahu detail peluncurannya kapan, kisi-kisi harganya juga nggak. Cuman smartphone ini memang udah launching secara global. Nah, karena unitnya masih baru, masih segel, nih kita unboxing aja untuk tahu isinya apa aja, spesifikasinya kayak gimana, dan desainnya kayak gimana. Yuk! Nah ini nih, dus dari Poco X7. Ya, desain dusnya emang Poco banget lah ya. Hitam dan kuning, simple. Yang menarik justru informasi di bagian belakangnya. Jadi Poco X7 yang akan gua unboxing ini mungkin varian tertinggi ya. RAM-nya 12GB, storage-nya 512GB. Udah eranya HP kelas menengah punya memori segede ini, setengah tera berarti. Warnanya udah silver, dan di sini kelihatan ada 5 fitur utama yang dipunyain sama Poco X7. Mulai dari prosesor baru dari MediaTek, layar Crystal Res ya, ciri khasnya Xiaomi banget, ciri khasnya Poco banget. Kamera dengan OIS, wih mantep juga nih. Terus ada IP68, ya ini peningkatan dibanding sama seri sebelumnya, dan baterai yang kapasitasnya gede. Oke lah ya, kita buka ya sekalian lah ya. Ini masih segel. Jujur nih, gue masih belum tahu kapan launchingnya smartphone ini, tapi kalau ngelihat kebiasaannya Poco, harusnya dibarengin sama F-series juga. Ciri khasnya Poco lagi, selalu ngasih item-item di dusnya, item yang berguna. Ini apa? Pembatas buku nih. Ini lumayan banget nih. Tuh. Pembatas buku dapat, stiker dapat nggak? Harusnya dapat sih. Ini box kecil, kita lihat isinya. Gak apa-apa ya, tuh kosong. Isinya ada soft case, dapat stiker nih tuh, lumayan. Ini panduan dan kartu garansi, terus dapat soft case yang alhamdulillahnya nggak bening, jadi soft case-nya warna hitam, warna abu sih, lebih ke abu matte, tapi lumayan lah ya. Terus ini unitnya, wih, bentar, perasaan tadi warna silver kan? Oke, ini warna silver. Oke, ini unitnya. Ada lagi kabel USB Type-C dan juga adapter charger dengan output daya maksimal 45 watt. Iya sih, Poco sama Redmi itu satu brand ya, satu merek, satu naungan di bawah naungan dari Xiaomi. Tapi secara desain ini kayak gue megang Redmi Note 14 Pro 5G, tapi di branding jadi Poco. Beneran mirip banget, mulai dari bingkai kameranya. Paling yang beda warnanya sih. Kalau di Poco X7 yang gue unboxing kan warnanya silver. Ini silvernya emang kelihatan bagus banget. Silvernya tuh ada tekstur matte-nya di bagian tengah, di sebagian besar bodi belakangnya, tapi di pinggirnya dibikin agak glossy, cuman sama-sama tahan jejak sidik jari, jadi nggak terlalu kelihatan kotor juga pas kalian ngegenggam smartphone ini tanpa casingnya. Cuman kalau pakai casing juga bagus sih. Sayangnya gue nggak ada unit Redmi Note 14 Pro nih. Kalau ada gue mau coba sih ini casingnya fit atau enggak. Tapi kalau di Poco X7 ini cakep sih desain. Ini apa? Casingnya cakep, modul kameranya bagus, terus BAM-nya tuh lihat ngelindungin modul kameranya. Ya kelihatan lah feel premiumnya di smartphone yang kalau di global tuh harganya 4 jutaan. Nah, di bagian sini ada 3 kamera dan 1 LED flash. Ketiga kameranya
masing-masing punya sensor 50 megapiksel untuk kamera utama, kamera ultrawide dengan sensor 8 megapiksel, dan kamera makro yang sensornya pakai 2 megapiksel. Jadi kamera ultrawide jenisnya fix focus ya, jadi Xiaomi lebih memilih memasukkan 2 kamera ultrawide dan makro ke bingkai modul kamera yang ukurannya lumayan gede, tapi ya mainstream juga sih. Sekarang brand-brand asal Cina tuh kayak kompakan gitu ya, desainnya hampir sama semua gitu. Dari yang entry, low end, menengah, sampai ke flagship, modul kameranya dibikin gede di bagian tengah, ada yang lingkaran, terus ini rounded, persegi agak round di sisi-sisinya, nih tuh. Ini Oppo Find X8, ya kan? Hampir-hampir sama semua gitu desain kameranya. Oke lah ya. Yang gue suka dari Poco X7 untuk desainnya adalah di bagian depan. Emang sih feel-nya Redmi Note 14 Pro banget, Pro Plus juga. Tapi ini jadi kelebihan peningkatan bisa dibilang dari Poco X6. Kalau seri sebelumnya itu layarnya flat, bezel-less juga, sekarang lihat. Curve coy. Poco udah menganut paham layar curve. Kiri kanannya dibikin curve, terus bingkai bodi samping kiri dan kanannya dibikin agak flat, tapi lumayan enak buat digenggam. Gue memang salah satu user yang lebih sering pakai smartphone dengan layar curve dari dulu, karena gue lebih seneng aja gitu, secara visual lebih bagus, lebih bezel-less, terus kelihatan premium juga. Dan emang panel dari smartphone ini pun kualitasnya udah tinggi. Dia pakai panel AMOLED, disebut Crystal Res oleh Xiaomi, ukurannya 6,67 inci, dan resolusinya udah 1220 x 2712 pixel, yang udah support juga refresh rate 120 Hz. Kita lihat pengaturan displaynya. Ada dark mode, ada light mode, terus juga refresh rate-nya, nih, tuh. Kalau custom, kalian bisa pilih 2 opsi, 60-120 Hz. Terus di sini juga kalau ngelihat daftar speknya, dia juga udah support HDR10 Plus dan Dolby Vision, sama tingkat kecerahannya tembus 3200 nits di peak mode. Ini Poco loh. Tapi ini cakep. Bicara spesifikasinya. Nah, peningkatan lagi dibandingin sama seri sebelumnya. Kalau seri sebelumnya itu pakai Snapdragon 7S Gen 2, tetap 4 nanometer. Nah, sekarang pakai Dimensity 7300 Ultra. Prosesor mid-high-nya dari MediaTek, nggak baru-baru banget, tapi ini lumayan kenceng lah ya. 7300 Ultra itu, ya kita kesampingan nama Ultranya, Dimensity 7300 itu dipakai di Oppo Reno 13, terus juga ada di Realme 13 Plus. Nah, sekarang ada di Poco X7, jadi ya memang udah kebukti lah ya. Secara performance harusnya bisa diandelin untuk kalian para gamer, misalnya untuk mainin game-game casual atau MOBA kayak Mobile Legends, harusnya kuat di smartphone ini. Tungguin aja review lengkapnya, nanti bakal gue bahas soal performance-nya. Terus RAM-nya 12 GB dan support memory extension sampai 2 kali lipatnya. Tapi secara default kalian bisa dapetin 12 plus 6 GB, jadi total RAM-nya 18 GB. Storage-nya 512 GB, jenisnya apa? RAM-nya masih LPDDR4X, sementara untuk memorinya masih UFS 2.2, jadi ya mid-range banget. Baterai dari smartphone ini udah 5110 mAh, jadi masih sama dengan seri sebelumnya. Cuman sayangnya Poco malah nurunin kemampuan fast charging dari smartphone ini. Jadi fast chargingnya kalau sebelumnya itu kan 67 watt ya, jadi adapter chargingnya pun dapet yang 67 watt. Itu lumayan tuh buat ngecas laptop, meskipun pelan tapi masih bisa ngecas laptop. Nah, sekarang cuman 45 watt doang, jadi turun cukup signifikan dibandingin sama seri sebelumnya. Kalau seri sebelumnya itu klaimnya Poco 100% kurang dari 50 menit. Nah, sekarang 100% lebih dari 50 menit. Jadi ya sekitar 52 menitan lah untuk penuh ngecas pakai fast charging 45 watt. Nah, OS-nya, kalian kalau berharap HyperOS 2.0 masih belum dapat di smartphone ini, tapi ya untungnya kalian udah dapat OS basisnya Android 14, terus juga udah HyperOS. Di HyperOS generasi pertama di Poco X6 ini memang ada beberapa fitur. Udah pasti ya personalization-nya yang lebih luas dibandingin sama MIUI atau Poco UI. Terus juga di additional settings kalian bisa nemuin kayak fitur khusus layar melengkung nih. Tuh, accidental touch. Untuk khususnya buat para gamer yang biasanya salah pegang tepian layar yang bikin jadi mistouch. Nah, ini bisa diminimalisir pakai fitur ini. Terus ada front camera assistant,
Jadi ya buat kalian yang sering video call atau meeting online di Zoom bisa juga. Memory extension seperti gue bilang sampai 12 GB. Terus ada second space, ada heart rate juga di sensor sidik jarinya. Langsung kelihatan ya hasilnya. Jadi harusnya sih mirip-mirip dengan smartwatch yang gue pakai. Oke, lagi nyantui guanya. Dan banyak fitur lainnya di HyperOS Poco X7 ini. Cuman kurangnya satu aja di smartphone Poco. Banyak banget bloatware-nya. Lihat tuh. Ada game yang nggak gua kenal sama sekali nih, banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mobile Legends nggak gue hitung karena ya itu game terkenal. 9, 10, 11. 12, ada 12 bloatware lebih bahkan apps dan game. Gamenya bahkan bisa lebih dari 8 juga. Ada 14 bahkan tuh. Banyak banget bloatware yang harus kalian hapus di HyperOS Poco X7 ini. Coba, masih ada iklan nggak? Ini gue baru sambungin ke WiFi sih. Harusnya ya nggak muncul dulu ya. Mungkin setelah beberapa kali penggunaan baru muncul. Tapi ya gue berharapnya jangan ada iklan lah, seenggaknya gitu ya di Poco X7 ini. Kamera dari smartphone ini seperti yang gue bilang tadi ada 50 megapiksel, ada ultrawide 8 megapiksel, ada makro 2 megapiksel, dan kamera depan 20 megapiksel tanpa autofocus, jadi fix focus untuk depannya. Di video, kalian bisa ngerekam di resolusi maksimum 4K pada 30 fps, tapi kalau mau 1080p atau Full HD, kalian bisa juga ngerekam 60 fps. Karena udah always, jadi harusnya stabil tuh. Stabil lah ya. Tapi untuk ultrawide-nya ya kelihatan teksturnya kayak halus banget gitu. Tapi untuk kamera utama kalian bisa 1 kali perbesaran dan 2 kali optical zoom. Jadi secara detail harusnya tetap bagus. Ada mode documents, ini penting buat nge-scan. Ada portrait mode dengan banyak filter di sini. Bukan Leica ya. Terus ada night mode. Di more-nya ada long exposure dan juga panorama. Fitur 50 megapiksel juga ada di Poco X7. Sekali lagi, gue masih belum tahu harganya berapa, tapi kalau ngelihat beberapa spesifikasinya, kalau kalian ngeh juga, ini speknya mirip banget kayak Redmi Note 13 Pro yang 5G. Perbedaannya cuma ada di kamera. Kalau Redmi Note ada kamera 200 megapiksel, kalau di Poco X7 cuma 50 megapiksel. Kalau ngelihat dari situ, kita lihat dulu nih harga Redmi Note 14 Pro. Harganya di Indo tuh sekarang 4,3 jutaan untuk varian terendahnya. Tapi untuk versi yang 512 GB itu harganya 4,9 juta. Kalau ngelihat kondisinya kayak gitu, nggak mungkin juga kan? Kayaknya Xiaomi atau Poco nabrakin harga Poco X7 ke Redmi Note 14 Pro. Kayak lu bersaing tapi bersaing sama merek sendiri gitu kan. Kayaknya nggak mungkin. Dengan kamera yang cuma 50 megapiksel, harusnya sih versi ini bakal sekitar 4,5 atau 4,7 jutaan. Tebakan gua. Semoga aja benar, tapi untuk harga lengkapnya bakal dimasukin di kolom deskripsi. Kalian tunggu aja. Yang terpenting adalah subscribe channel Yuzon Tech, nyalain loncengnya, dan kasih komen juga, share juga jangan lupa di medsos kalian biar kita makin semangat nih untuk konten, untuk bikin video informasi gadget terkini di Indonesia. Gua Faisal, bye.